الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد إمام الحرمين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat Allah hantarkan kita melaksanakan kewajiban salat Jumat yang akan kita kerjakan bersama nanti. Mudah-mudahan niatan baik, harapan dan keinginan yang kita sandarkan pada Zatiyah Allah, i'tikaf kita, salat sunnah kita, qiraatul Quran kita, mudzakarah kita, seluruhnya menjadi rangkaian catatan amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga sampaikan pada paduka alam nan mulia, junjungan kita bersama, manusia pilihan, insan budiman, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 26 Rajab tahun 1444 Hijriah. Rajab sebagaimana yang masyhur kita dengar adalah Syahrullah, wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Rajab merupakan satu bulan dari Ashhurul Hurum yang terpisah dari bulan lain. Di dalamnya banyak sejarah yang mesti kita ketahui sebagai bahan renungan dan nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 catatan sejarah penting yang terjadi pada bulan Rajab.
Pertama, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab terjadi pada bulan Rajab. Dua unsur manusia yang terjamin kesuciannya hidup berada di zaman fatrah, karena terjadi dalam kekosongan belum diutusnya Nabi setelah Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Tidak akan mungkin kami mengadab satu kaum yang di dalamnya belum diutus orang nabi. Yang kedua, pasca pernikahan tersebut diketahui bahwa Sayyidatuna Aminah binti Wahab dinyatakan hamil, mengandung janin manusia mulia. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terjadi di bulan Rajab. Dan sejarah yang ketiga, sebagaimana yang telah kita maklum bersama, adalah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasul sebagai mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quranul Karim, yakni peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita telaah secara detail bahwa dari 114 surah yang termaktub dalam Al-Quran, tidak ada satu firman Allah yang memulai kalimat awalnya dengan menggunakan lilatul kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Firman Allah tersebut diawali dengan kalimat pentakdisan diri Allah sendiri, bahwa Allah menggunakan liatul kalimatnya subhana, maha suci Allah. Itu artinya dalam kajian ilmu tauhid bahwa Allah sedang menyatakan diri bahwa yang berhak untuk suci dan disucikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah yang maha suci, sehingga pentakdisan itu adalah sebagai sebuah informasi kepada makhluknya di balik kemahasucian Allah. Tidak ada yang suci kecuali atas dasar izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hal ini menjadi sebuah penegasan Allah bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sebuah informasi kepada kita semua bahwa perjalanan mulia tersebut, perjalanan suci tersebut, karena menjalankan perintah dari yang maha suci, tertuju kepada makhluk yang suci, didampingi pun oleh makhluk yang suci Jibril alaihissalam, memulai perjalanan dari tempat yang suci Masjidil Haram, berakhir di tempat yang suci Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha, melintasi berbagai macam lapisan-lapisan langit, dan itu berjumpa dengan yang maha suci. Maka pasti tujuan ini adalah sesuatu yang ingin menghantarkan bukan hanya saja berlaku kepada baginda Rasul, tapi pun berlaku kepada kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita telah secara mendalam, ayat itu pun dilanjutkan dengan kalimat alladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, bi'amdihi, terhadap hambanya. Kalau kita telaah bahasa asra, memberangkatkan, maka ini menjadi bukti sejarah bahwa dalam peristiwa perjalanan dan Isra dan diisrakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang aktif dan Rasul pasif, sehingga apapun yang terjadi seluruhnya berdasar kehendak dan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan melintasi perjalanan yang begitu jauh, dengan nalar otak kita sebagai manusia yang dianggap impossible, yang sangat tidak mungkin itu terjadi, yang mustahil dengan akal kita dapat terwujud, tapi sungguh Allah telah menegaskan kepada kita, innallaha ala kulli syai'in qadir,
Allah berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Bahwa hidup di dunia ini berada di bawah garis takdir, qudrat dan iradatnya Allah. Seluruhnya hanya mengikuti alur dari perjalanan takdir tersebut. Sehingga dengan keaktifan yang ada pada Allah, baginda Rasul bersifat pasif. Ia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi perjalanan yang sedemikian singkat bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk mewujudkan akan hal tersebut, sehingga menggunakan bahasa literaturnya asra, yang telah memberangkatkan bi'amtihi. Tentu hal ini merupakan spesifikasi yang tidak diberikan Allah pada setiap makhluknya. Allah hanya menentukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak jumlah nabi, dari para rasul-rasul pilihan nabi, baginda Rasulullah yang hanya diberikan mukjizat tersebut, diberangkatkan oleh Allah, dibawa oleh Allah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu adalah merupakan bagian dari ketentuan Allah terhadap pilihan hambanya, dan hamba yang terpilih adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, hal itu pun terjadi di malam hari. Hal ini pun merupakan bukti bahwa secara umum seluruh persoalan kejahatan banyak terjadi di malam hari. Karena itu Allah mengisyaratkan kepada kita untuk berhati-hati ketika terjadi peralihan siang dan malam, bahwa di sanalah sangat besar kemungkinan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan di mana saja berada. Maka strategi terbaik untuk melindungi diri dari sebuah kejahatan adalah tetap waspada walau di keheningan malam sekalipun. Karena itulah Allah memberikan sebuah ungkapan dengan kalimat yang indah dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam itulah Allah menginginkan kita semua hamba-hambanya untuk bangun guna berruku dan sujud di hadapan Allah, memohon perlindungan atas apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Dan ini merupakan sebuah jawaban yang sangat mulia dari Allah. Hati-hati dengan kondisi di tengah malam, karena kejahatan apapun akan sangat terbuka lebar, dan itu dilakukan oleh Allah sebagai bukti bahwa perjalanan tersebut memang bukan atas dasar kemampuan Rasul semata, melainkan atas izin Allah dan kuasanya Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan tersebut dimulai dari masjid dan berakhir di masjid. Ini artinya bahwa kita sedang dibangun akan spirit emosial kita semua. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bagaimana membangun jiwa terlebih dahulu sebelum pembangunan infrastruktur terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab jika pendidikan iman, pendidikan mental spiritual sudah baik dalam kehidupan kita semua, di mana saja kita berada, dengan stabilitas temperatur batin yang ada pada kita semua, maka niscaya di mana saja kita berada akan selalu berbuat dan melahirkan kebaikan bagi lingkungan tempat di mana kita berada. Namun jika nilai-nilai spirit kejiwaan itu hilang, nilai-nilai keimanan kering dari sentuhan-sentuhan agama, maka pasti yang muncul hanya mereka manusia-manusia yang bermental dajjal, berjiwa keledai. Lahirnya para pemimpin-pemimpin yang berjiwa Qarun, bermental Fir'aun. Hanya mereka yang senantiasa melakukan hal-hal yang menguntungkan kelompok dan golongan semata. Tapi jika kemudian lahirnya jiwa-jiwa manusia yang melahirkan jiwa mutmainnah dalam dirinya, maka insya Allah siapapun kita, dimanapun kita, akan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya saja untuk diri kita semata, melainkan juga bermanfaat untuk lingkungan tempat di mana kita berada. Dan tujuan Allah tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Dari seluruh lintasan perjalanan yang dialami oleh baginda Rasul, Allah perlihatkan akan tanda-tanda kebesarannya. Ini artinya bahwa Rasul sebagai manusia pilihan Allah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk diberitahu bahwa akan terjadi sesuatu di masa-masa yang akan datang, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika Rasul sering memprediksi apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini bukan analisa semata, tetapi berdasarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Sebab itulah Allah mengutuk firman-Nya dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Sungguh ia Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat dari setiap perbuatan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang paling penting yang perlu kita resapi dan kita maknai bersama. Bukan hanya saja mengetahui akan lintasan perjalanan sejarah dari di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun yang terpenting ada amanah besar yang diberikan Allah kepada beliau, dan ini teramat sangat istimewa. Satu perintah yang tidak Allah turunkan di dunia perintahnya, tetapi justru harus dijemput langsung oleh baginda Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini berbeda dengan kewajiban puasa yang ayatnya Allah turunkan di dataran permukaan bumi, dan ini perintahnya berbeda dengan zakat yang Allah turunkan di dunia. Ini pun perintahnya berbeda dengan haji yang Allah turunkan perintahnya di dunia. Tapi untuk persoalan kewajiban salat, Allah memerintahkan baginda Rasul untuk mengambil sendiri akan tinta dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu manusia yang tahu selain baginda Rasul yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa mi'rajnya seorang hamba melalui salat 5 waktu yang dikerjakannya adalah sesuatu yang paling fundamental dalam kehidupannya. Jangan pernah berani untuk meninggalkan kewajiban tersebut, karena perintah dan titahnya pun diambil secara langsung dari baginda Rasul terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Pantaslah jika Rasul dalam sebuah hadisnya mengungkapkan kalimat dengan sabda dan indah, bahwa seraya menyebutkan kepada kita semua, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat merupakan tiang dan pondasi utama bagi seorang mukmin. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah menegakkan akan pondasi-pondasi agamanya. Dan jika salatnya buruk bahkan ia tinggalkan, maka sungguh ia telah meruntuhkan akan pondasi-pondasi dari agama sendiri. Itu artinya bahwa jika hidup ini ingin baik, jika hidup ini ingin selaras, jika hidup ini ingin mendapatkan kemuliaan di mata Allah, maka jangan pernah meninggalkan kewajiban salat dalam kehidupan kita semua. Dan jika ingin hidup ini memiliki nasib yang baik dan mulia di mata Allah, maka jadikan salat sebagai mi'raj terbaik seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ulama mengajarkan kepada kita, idza uridu an ukallimani rabbi fadakhaltus shalah wa idza uridu ayyukallimani rabbi faqara'tul Qur'an. Aku, kata para ulama, kalau ingin berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, fadakhaltus shalah, maka aku jadikan salat sebagai sarana untuk berbincang-bincang dengan Allah. Dan jika aku ingin mendapatkan nasihat dari Allah, untayan-untayan hal yang mulia yang dapat meresap dalam jiwa sebagai lintasan perjalanan yang harus dilalui, faqara'tul Qur'an, maka aku membaca Al-Qur'an. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum ini mari sama-sama kita jaga akan amal yang telah diamanahkan Allah dan Rasul kepada kita semua, berupa kewajiban salat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mulianya seorang hamba, baik selamat dan tidaknya seorang hamba, sangat ditentukan oleh sejauh mana istiqamah dan baiknya ia dalam menjalankan kewajiban tersebut. Bahkan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah saat manusia berada dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama dari Allah buat kita semua adalah tentang salat kita. Jika salat kita baik dalam pandangan Allah, maka niscaya insyaallah amaliyah yang lain pun akan menjadi tolak ukur kebaikan kita semua. Tapi jika buruk salat kita, bahkan berani meninggalkannya, Allah pun sangat murka dan mengancam kepada kita semua menjadi orang-orang yang akan sengsara dari dunia sampai akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan kepada kita, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka, perbedaannya dengan kaum Nasrani dan Yahudi adalah tentang persoalan salat. Maka siapa di antara kita yang meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh ia telah menjadi kafir yang nyata. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah istiqamahkan kita semua untuk tetap menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan Allah, karena merupakan bagian dari kebutuhan seorang hamba di hadapan Rabbnya melalui mediasi yang bernama salat setiap waktu yang kita kerjakan. Yang kedua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban yang kita tunaikan tersebut,
menjadi asbab dan wasilah. Allah mudahkan seluruh perjalanan kehidupan kita, apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, termasuk menyelamatkan keluarga kita dari sentuhan api neraka, seraya mudah-mudahan Allah kabul buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah lindungi para ulama-ulama kita semua. Allah jaga para pemimpin-pemimpin kita semua yang adil, yang sayang kepada kita, cinta kepada kita, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pelihara kita semua, selamatkan kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا باتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم المسلمين والمسلمات من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم. ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.